Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tolong dong sharing supaya bisa segera naik level di Fiverr untuk freelancer pemula. Yuk kita bahas sama-sama ya teman. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Vlogger. Pada video kali ini kita akan bahas sama-sama, yaitu gimana sih saya akan men-sharingkan supaya teman-teman itu bisa segera naik level di Fiverr ke level yang lebih tinggi untuk freelancer pemula. Jadi yang saya lakukan di awal-awal ketika saya baru memulai di Fiverr itu, pertama saya akan mencari yang namanya kompetitor saya teman. Jadi cara mencari kompetitor itu silakan nanti teman-teman ke dashboard dulu. Dari dashboard nanti teman-teman silakan ubah ininya ke bagian ke buy. Nah, ini dia switch to buy, klik aja. Nah, di sini kita harus cek juga berapa sih seberapa banyak kompetitor yang sudah membuat gig kita. Misalnya kita jobnya tadi itu adalah video editing, teman. Jadi kita harus tahu juga nih jumlah yang membuat jasa ini ada berapa. Misalnya ini video editing for YouTube. Nah, yang ada yang buat itu sekitar 73.795. Jadi kita harus tahu juga gimana style mereka, kemudian berapa harganya, dan kita juga cek juga judulnya, dan deskripsinya itu kita sesuaikan dengan skill kita. Kemudian kita juga harus tambahkan tag yang sesuai dengan foto galeri. Jadi intinya ini saya ambil contoh aja, misalnya ini yang top red. Jadi kita harus cari apa sih yang alasannya mereka tuh jadi gig yang paling rame. Nah, misalnya udah ada 5 orang yang pesan gig ke beliau ini, mulai dari $20, $40, kemudian $100, teman-teman. Kita harus coba pelajari, misalnya ini nih, dia tipenya family dan travel video. Kemudian itu tipe kategorinya ya, teman. Kemudian kita cek juga di bagian relate tag-nya. Nah, ini harus kita ketahui juga nih. Jadi jangan sampai nanti teman-teman itu nggak melakukan riset kompetitor. Kemudian kedua, kita juga harus tahu kalau misalnya teman-teman itu selain meriset keyword, kategori, kemudian deskripsi, ya buat juga portofolio yang menarik lah teman-teman, kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau teman-teman udah buka jasa ternyata ya tampilan portofolio teman-teman ini kurang menarik. Misalnya ya ini kan mengundang ini ya penasaran klien. Nah, kayak gini lah kira-kira. Nah, teman-teman juga harus tahu cara membuat ini yang menarik juga. Kemudian juga skill. Kalau misalnya pertama thumbnailnya udah bagus, kemudian skillnya juga udah matang, ya teman-teman tuh ada kesempatan berpeluang itu bisa dapat penghasilan terus menerus, misalnya dari klien. Ya makanya yang namanya skill ini harus dikembangkan dan dilatih terus, teman. Nggak bisa kita cuman patokannya, misalnya memang ada sih orang-orang yang misalnya dia dari sejak awal buka translate, dia translate aja. Itu boleh-boleh aja, teman ya. Kalau misalnya pesaingnya di sana banyak, kenapa tidak coba teman-teman itu pelajari skill yang lain selain skill yang dia itu. Intinya kayak gini, teman. Semakin mudah suatu pekerjaan, ya otomatis ya semakin banyak juga pesaingnya. Jadi ya teman-teman tuh juga harus memikirkan gimana caranya skill teman-teman itu tuh atau latihan secara terus menerus, jadi skill teman-teman tuh nggak mentok. Istilahnya ya setiap hari itu tahulah gimana cara mengupgrade skillnya, nggak mentok di situ aja. Misalnya kalau ya kayak video editing, ya kayak video editing yang bagus, menarik, kayak gitulah. Atau cara mengedit foto, cara mengedit videonya itu harus bagus. Lalu juga yang penting itu selain tadi kita tahu membuat portofolio, harga, optimasi gig di kata kunci, kategori, kita juga harus tahu tuh gimana caranya menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan cepat, teman-teman. Cepat selesai orderan berarti kita juga nanti bisa jadi nanti ada orderan yang lain yang masuk. Ya kalau misalnya teman-teman bisa secepatnya menyelesaikannya, kan teman-teman kan juga enak, jadi lebih konsentrasi kepada pekerjaan lain yang akan masuk. Tapi jangan sampai
teman-teman itu buru-buru mengerjakannya, malah kualitasnya standar biasa-biasa saja. Nah, kalau untuk pekerjaan yang berhubungan misalnya untuk desain itu relatif ya. Namanya desain itu kan ada orang yang bilang itu desainnya bagus dan ada juga yang desainnya itu relatif kurang bagus. Jadi bagus tidak bagusnya itu yang nentuin itu adalah klien. Jadi bisa jadi ya teman-teman beranggapan itu desain kurang bagus, tetapi pas teman-teman sodorkan di klien ternyata desain itu cocok dengan yang diinginkan oleh klien. Jadi selalu berusaha improve setiap hari. Jadi jangan sampai teman-teman itu taunya style itu aja. Makanya harus lebih sering latihan terus menerus ya teman-teman untuk kalau desain. Ya setelah deliverynya bisa lebih cepat menyelesaikannya, bisa teman-teman juga menggunakan teknik pancingan. Nah, jadi cuman teknik pancingan ini adalah gray method atau di zona abu-abu. Karena teknik ini beresiko, teman. Misalnya gini, teman-teman itu ada akun Fiverr, kemudian teman-teman itu menyuruh teman-teman yang freelancer teman-teman yang lain itu untuk memesan gig yang ada di Fiverr. Nah, kalau seandainya cara teman-teman ini ketahuan dengan CS-nya Fiverr, ada kemungkinan besar itu akun teman-teman itu di blokir atau di disable. Nah, kalau misalnya teman-teman itu akunnya udah disable ya nggak bisa lagi, itu sama aja kayak diblokir, teman. Cuman ya kalau misalnya teman-teman mau coba, walaupun tidak saya sarankan, silakan saja. Memang sih kalau misalnya teman-teman tuh ada jasa, kemudian ada yang bisa pecah telur di jasa tersebut, kemungkinan besar ya otomatis ya gig teman-teman tuh nanti bakal direkomendasikan oleh Fiverr di antara jasa-jasa yang ada di Fiverr yang lainnya, teman. Makanya juga ada juga freelancer yang nekat melakukan hal ini pakai teknik pancingan ini. Ada juga yang secara alami. Yang paling bagus itu ada secara alami, teman. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak sabaran mau menggunakan tekniknya cara memancing kayak gini, menyuruh teman-teman yang lain untuk memesan gig teman-teman dengan teman-teman itu membayar pada orang lain, ya silakan aja. Teman, saya sudah mengingatkan kalau cara ini sangat beresiko sekali. Itu saja teman-teman yang bisa saya sharing pada pagi hari ini. Semoga sharing saya ini bisa berguna dan paling tidak memberikan wawasan sedikit pengalaman saya kepada teman-teman. Oke, kalau gitu itu saja yang dapat saya berikan. Sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya.